Baik teman-teman, selamat datang ada Kak Andi, Kak Ilyas, Kak Fadil, Kak Cantika, Kak Narti. Selamat datang di sesi kedua di Karir Talk kita ya. Mungkin kita tunggu peserta yang lain 5 atau 10 menitan ke depan kita bisa mulai sesinya. Teman-teman bisa mempersiapkan catatan ataupun tumblernya atau apa saja ya yang bisa disiapkan nanti di sepanjang sesi biar nggak terganggu nantinya. Mungkin itu teman-teman, kita tunggu yang lainnya.
Teman-teman, mungkin kita tambah waktu untuk menunggu yang lainnya. 10 lewat 10 mungkin 4 menit ke depan. Kalau misalnya sudah 10 lewat 10 kita akan mulai sesinya. Mungkin yang ada di sini bisa memanggil rekan-rekan yang lain juga biar bisa belajar bareng ya. Pemateri kita pada pagi hari ini itu ada Kak Yolanda dari Telkom Indonesia, UX dan Product Researcher ya, yang telah menjadi researcher mungkin sekitar 7 tahun di Telkom, dan pengalaman dia sebelumnya juga sebelum ke Telkom itu bisa dibagikan ke kita-kita biar nanti kita tuh agak paham framework menggali insight dari konsumen atau dari pasar itu harusnya seperti apa sih. Kita tunggu sampai 10 lewat 10 ya. Oke, baik teman-teman. Kita mungkin bisa mulai saja ya. Sebelum kita mulai, em, ini sudah ada 12 orang ya kita di dalam room ini. Mungkin bisa ini nih, bisa apa namanya? Bisa chat di dalam room chat ini pesertanya dari mana saja sih Recording in asalnya. progress. Terus mungkin apakah sekarang sedang menjalankan bisnis atau statusnya sebagai mahasiswa atau sebagai karyawan atau apa gitu. Boleh ini teman-teman, boleh di drop di room chat asalnya dari mana. Ada dari Kak Andi dari Bulukumba, terus Kak Fadil mahasiswa Makassar. Yang lain?
Nah, di sini ada Kak Cantika, Kak Ilyas, Kak Intan, Kak Salsa Nabila, Kak Tony, Kak Wita. Nah, ini kalau Kak Andi udah jelas nih dari Bulukumba. Oke, sembari drop di chat. eh, Pertama, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman. Sesi kita ini sebenarnya serial gitu ya. Jadi ini itu dari pekan lalu tanggal 6 September sampai tanggal 11 Oktober nanti kita akan adakan sesi dengan para praktisi di bidang human centered product gitulah. Nah, human center product yang dimaksud itu sebenarnya apa? Ya biasanya kalau di dalam industri itu akan melibatkan 3 role utama. Yang pertama itu researcher yang akan menggali insight dari manusia langsung. Kemudian insight itu akan di-convert jadi strategi oleh desainer. Makanya role kedua yang akan mendampingi kita dalam webinar serial ini itu desainer juga, ada pembicara dari dia, backgroundnya seorang desainer. Kemudian yang ketiga ada product manager. Jadi product manager ini dia yang akan membuat strategi produknya itu seperti apa, membangun produknya seperti apa, berdasarkan hasil riset dan hasil desain dari si desainernya. Nah, ini akan berlangsung dari bulan 9 sampai bulan 11. Kemudian acara ini sebenarnya ya diselenggarakan oleh satu Human Next. Human Next ini apa? Ini sebenarnya kayak tempat belajar saja sih. Human Next itu tempat belajar di mana kita akan belajar seputar human center dan research gitu. Jadi kita lihat sekarang bahwa ya dengan kehadiran AI sebenarnya kan segala hal bisa diotomasi ya. Hampir semua hal bisa diotomasi lah gitu. Dan yang akan menjadi sangat krusial ke depan selain kemampuan mengoperasikan tools AI adalah kita akan sangat dituntut untuk bisa memperdalam skill kita di sisi humanismenya kita gitu. Misalnya saja gimana sih kita berempati sama orang, gimana sih cara kita memahami pasar dan seterusnya. Maka Human Next ini hadir sebagai sekolah, tempat belajar bareng untuk kita belajar seputar riset dan human understanding gitu. Kemudian selanjutnya kita didukung juga oleh Indigo, terus kita didukung juga oleh Pondok Informatika, dan kita didukung juga oleh Riset Hub. Jadi Indigo itu adalah lembaga inkubasi ya, dan hubnya salah satunya poinnya ada di Makassar. Terus kalau Riset Hub sendiri itu adalah lembaga konsultan riset. Saat ini kita telah mengerjakan beberapa proyek riset retail dan entertainment di Makassar, dan kita ingin memasifkan gimana caranya supaya orang-orang semakin familiar dengan riset yang lebih proper gitu. Kemudian selanjutnya yang ingin kami perkenalkan dan selamat datang kepada Mbak Yola Renata. Beliau adalah UX Researcher Telkom di Jakarta. Dan dia di Telkom, mohon maaf ya Mbak, ini saya intip LinkedIn-nya. Jadi beliau di Telkom udah 6 tahun 7 bulan. 6 tahun 7 bulan dari tahun 2019 sampai sekarang. Saya tahu beliau sangat punya pengalaman panjang di B2B research. Dulu pernah setim dengan beliau 1 tahun lebih di Telkom. Dan memang riset di sana itu riset yang menyasar B2B bahkan skala enterprise gitu. Saya pernah meriset di sana ya, user yang kita riset itu adalah BPS, Kementerian Kelautan gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar skala enterprise gitu. Kemudian sebelum dia ke Telkom, beliau adalah UX researcher di Ekrut. Kemudian sebelumnya juga researcher leadership trainee dari UX Indonesia, UX Indo. Dan beliau background pendidikannya sebenarnya dari teknik arsitek. Teknik arsitek dari Universitas Sumatera Utara. Nah, selamat datang Mbak Yol. Suara saya kedengaran enggak? Aman Mas, selamat pagi Mas Ical, makasih.
Perkenalannya lengkap banget ya, sampai bukan ini. Iya, aku jadi bongkar LinkedIn. Selamat datang. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin sepenuhnya kita serahkan ke Mbak Yol. Kalau slide-nya Mbak Yol sendiri yang akan handle atau gimana Mbak? Iya, dari aku aja ya yang share. Siap. Thank you. Itu Oke, cukup dari saya. Selanjutnya ke Mbak Yol. Silakan Mbak. siap. Terima kasih Mas Ical. Sebentar izin aku sambil share script ya. Oke, aku share screen sebentar ya. It's, sudah kelihatan nggak teman-teman? Aman? Sudah kelihatan, Mbak. Oke, sip. Pagi semuanya teman-teman, ini udah lumayan rame ya yang udah join. Ini aku langsung mulai aja kan ya, Mbak Nati ya, Mas Ical ya? Ya, Pak. Oke, nah kita langsung mulai aja. Makasih Mas Ical tadi udah ngenalin secara lengkap gitu ya, sampai kuliah dari mana emang agak aneh ya dari arsitek. Terus terjun ke dunia UI UX, tapi memang itulah hidup ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa yang membawa kita, tapi jadinya seru aja gitu. Tiba-tiba dari yang dulunya ngurusin perbangunan-bangunanan, sekarang perproduk-produkan gitu. Jadi emang agak berbeda dunianya. Nah, oke. Mungkin langsung aja ya kita mau diskusi hari ini. Jadi hari ini aku mau sharing ke teman-teman, kita mau diskusi juga gitu ya, soal sebenarnya apa sih B2C dan B2B researcher gitu. Nah, kayak yang tadi udah ceritain sama Mas Ical gitu ya. Aku itu sekarang jadi UX researcher di Telkom. Nah, Telkom ini kan lini bisnisnya B2B ya, jadi kita di Telkom lumayan banyak menghandle uh, project-project riset yang B2B gitu. Karena untuk membantu si Telkom ini nge-improve bisnisnya dia as a B2B itu sendiri gitu. Jadi pembahasan kita pagi ini lebih ke ngelihat apa sih sebenarnya bedanya gitu ya antara B2B sama B2C, terus sebenarnya apa yang biasanya kita lakuin as a B2B researcher yang mungkin nanti bisa kita terapin di pekerjaan kita ya. Semoga apa yang aku sharing hari ini, apa yang kita diskusiin hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua di sini. Oke, nah lanjut aja. Oke, jadi awalannya nih, mungkin sebelumnya, sesi sebelumnya tadi Mas Ical info udah ngebahas soal researcher itu sendiri ya, secara garis besar. Nah, aku pengen info juga nih buat teman-teman di sini mungkin yang mahasiswa yang pengen nanti cemplung ke dunia arsitek, dunia researcher gitu ya. Menurut aku, mungkin tadi Mas Ical juga bilang di dunia produk itu ada beberapa role yang impact-nya cukup signifikan ya terhadap produk kayak researcher, designer, sama product manager. Jadi researcher itu menurut aku juga salah satu role yang memiliki impact yang besar terhadap sebuah produk sama sebuah bisnis gitu. Kenapa? Karena researcher itu tuh akan membantu si bisnis atau produk itu untuk memahami siapa sih sebenarnya pengguna mereka, siapa sih sebenarnya user mereka, dan mereka bisa membuat sesuatu hasil atau perkembangan produk yang lebih sesuai sama kebutuhan penggunanya gitu kan. Nah, eh, kalau menurut aku juga kalau misalnya di kantor tuh ya kita as a researcher itu orang yang akan diketok gitu ya pintu ruangannya ketika teman-teman rekan-rekan kita di kantor itu pengen tahu lebih dalam soal penggunanya gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang pengguna kita rasain, mereka tuh kendalanya apa, lagi terkendala di mana, proses apa yang menghambat mereka. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu akan datang ke researcher dan kita yang jadi lini terdepan gitu lah ya untuk mengetahui apa yang dirasakan sama user-user produk itu. Itu. Nah, beberapa hal yang pengen kita sharing hari ini, yang pengen kita diskusin hari ini, aku coba buat dari beberapa section gitu ya. Jadi kita coba ngebahas siapa sih sebenarnya customer dari B2C dan B2B itu, terus untuk ngeriset itu apa aja yang harus di prepare sebelumnya perbedaannya antara B2C dan B2B, terus mungkin untuk pengolahan reportnya, terus challenge-nya di B2B research seperti apa, sampai nanti kita coba bahas mindset researchers di B2B itu seperti apa gitu ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya nanti di sesi mungkin aku ngomongnya terlalu cepat, terlalu belibet, atau ada hal-hal yang kurang clear, nanti bisa kita diskusiin lebih lanjut ya, karena nanti ada sesi Q&A juga. Oke,
Nah, pertama kita bahas dulu nih, customer-nya itu siapa sih? Nah, kalau antara B2B dan B2C, customer-nya ini yang paling berbeda dan ini yang jadi key difference-nya gitu ya. Jadi yang harus kita pahami karena itu akan membedakan kebutuhan mereka, membedakan motivasi mereka, dan membedakan bagaimana mereka melakukan transaksi dalam suatu produk atau usaha gitu. Nah, seperti yang kita tahu kalau B2C itu kan business to consumer, yang berarti customer-nya adalah consumer. Kalau B2B adalah business to business, di mana customer-nya adalah business buyer. Nah, kalau contohnya, kalau B2C itu ya kayak kita-kita ini gitu ya. Kita-kita ini kan consumer ya, jadi kita bisa membeli langsung layanan atau produk yang kita butuhin. Contohnya, mungkin aku contohin kayak eh, Telkomsel gitu ya. Telkomsel kan menjual layanan internet gitu kan ke kita. Jadi Telkomsel adalah bisnisnya yang punya bisnis, terus layanan internet itu dijual ke kita as a consumer-nya. Jadi B2C. Jadi customer si Telkomsel itu adalah layanan B2C gitu. Dimana kita as a consumer-nya itu bisa beli layanan internetnya lewat aplikasinya, misalnya kan kayak My Telkomsel, kita bisa cari paket internet yang sesuai sama kita gitu. Nah, kita as a consumer, makanya di sini consumer itu one shopper dan personal emotion. Jadi memang nempelnya ke individual ya. Jadi kayak kita-kita ini, misalnya kayak aku sama Mas Ical, pasti beda gitu ya kebutuhan dan jenis paket yang kita pengen beli gitu, misalnya di My Telkomsel gitu. Jadi memang personal banget antara satu orang dengan orang lain gitu. Itu si consumer. Sedangkan kalau B2B ini yang lebih kompleks gitu ya, karena business to business. Contohnya misalnya si layanan internet. Tadi kan layanan internet si Telkomsel jual ke kita gitu ya. Nah, tapi ini layanan internet si Telkomsel jualnya ke rumah sakit misalnya. Jadi yang make itu bukan satu orang, tapi banyak gitu di satu rumah sakit itu. Jadi tim-tim di rumah sakit itu, unit-unitnya yang pasti juga punya banyak kebutuhan gitu di rumah sakit itu. Jadi nggak individual tapi ke tim, unit, komite gitu. Itu bedanya antara B2C dan B2B. Jadi kalau B2C juga goals-nya agak berbeda. Kalau B2C, si produk itu goals-nya adalah untuk menjual lebih banyak gitu kan. Biar kita misalnya lebih sering nih beli paket internet gitu. Setiap bulan mungkin kita harus langsung beli-beli-beli. Sedangkan kalau B2B itu fokusnya lebih ke gimana bisa membantu memperbaiki atau membantu meningkatkan bisnis si customer tersebut. Misalnya tadi layanan internet gitu ya, dijual dari Telkomsel ke rumah sakit. Nah, goals-nya itu si layanan internet ini bisa ngebantu apa terhadap rumah sakit itu, bisa ngebantu bisnis mereka di bagian mana, apakah bisa ngebantu efisiensi rumah sakitnya atau yang lain-lain. Jadi itu sih perbedaan antara B2C dan B2B dari sisi customer-nya. Semoga teman-teman udah mulai dapat bayangannya lah ya, si B2C dan B2B-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke research approach-nya. Jadi sebenarnya pendekatan risetnya itu dilakukan seperti apa sih antara B2B sama B2C. Ini coba aku bagi ke 3 bagian gitu ya, dari mulai buying journey, defining audience-nya, sama research methods-nya. Nah, yang pertama buying journey. Jadi kita juga sebelum melakukan riset harus paham dulu nih proses pembelian antara B2C dan B2B itu bedanya apa. Nah, kalau B2C itu proses pembeliannya itu akan lebih cepat gitu. Akan lebih cepat, terus pasti ada rasa emosionalnya dan impulsif driven. Contohnya ya kayak kita tadi, kita kan mau beli layanan internet misalnya ya lewat My Telkomsel. Kita kan pengen beli layanan internet itu cepat. Misalnya kita kayak buka aplikasinya, langsung milih paketnya, langsung bayar, udah bisa dipakai gitu. Jadi gimana caranya biar proses transaksi, biar proses pembelian itu dilakukan dengan sangat cepat gitu. Terus juga mungkin pemilihan paketnya didukung dari emosi-emosi kita di waktu itu, atau mungkin apa yang pengen kita beli di waktu itu. Jadi ada impulsifnya lah ya, misalnya kayak oh di bulan ini kayaknya aku lagi pengen nonton drama atau series di mana gitu ya, misalnya kayak di Netflix atau di Prime Video. Nah pasti kita waktu mau beli paket internet akan coba cari mana nih paket yang udah include sama subscribe Netflix atau video Prime tadi gitu. Jadi ada personal impulsive driven-nya. Sedangkan kalau B2B, buying journey-nya itu akan lebih panjang gitu. Karena tadi kan, si B2B ini kan bisnis di mana dia punya banyak unit. Makanya untuk beli satu layanan akan prosesnya lebih panjang.
long, strategik gitu, multi step. Contohnya tadi kayak rumah sakit mau beli layanan internet gitu kan untuk mereka. Yang make layanan internet itu nggak hanya satu orang gitu kan, ada banyak unit, misalnya kayak unit keperawatan, unit kedokteran, unit keamanan, unit IT gitu. Jadi ada banyak orang-orang yang akan pakai. Pasti proses pembeliannya juga akan panjang gitu karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit tersebut gitu. Jadi itu yang beda si B2C ini gimana caranya biar bisa cepat belinya, si B2B ini gimana caranya biar prosesnya walaupun panjang tapi tetap comply gitu, tetap sesuai sama strategik si rumah sakit itu sendiri. Itu dari sisi buying journey-nya gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi audiensnya. Nah, waktu kita ngeriset, kita mau ngeriset, kita kan juga harus mentargetkan ke siapa sebenarnya kita akan meriset gitu kan. Jadi kita kan ada targeting partisipannya. Nah, yang membedakan juga antara B2C dan B2B, kalau B2C itu kita biasanya akan memetakan berdasarkan segmentasi demografi, lifestyle, personal preference. Contohnya kayak tadi, misalnya kita pengen riset layanan internet, biasanya paket apa yang biasanya paling sering gitu ya dibeli sama orang-orang. Nah, itu kan orang-orang yang beli kan jenisnya banyak ya. Jadi kayak contohnya kayak aku ada Mbak Narti, ada Mas Ical, banyak lah orang-orang yang pasti berbeda-beda personal preference-nya. Nah, akan memudahkan kita untuk ngeriset itu, kita kan targeting audiensnya, targeting partisipannya itu dengan melakukan segmentasi. Mungkin berdasarkan segmentasinya, misalkan usianya, jadi mungkin sekelompok usia yang mungkin 20-30 tahun ke atas itu sukanya paket yang seperti apa, atau berdasarkan lifestyle, misalnya kayak yang segmentasi lifestyle yang mungkin suka bola itu sukanya ngambil paket internet yang seperti apa. Jadi partisipan risetnya dibedakan segmentasinya berdasarkan ya tipe-tipe personalnya gitu ya si customernya. Sedangkan kalau B2B itu kita targeting partisipannya itu berdasarkan industri, company size, sama role di decision maker-nya. Contohnya misalnya tadi kita mau ngeriset sebenarnya layanan internet jenis apa nih yang sering digunakan atau yang paling dibutuhin sama rumah sakit misalnya. Berarti kan segmennya by industri, industrinya rumah sakit gitu. Terus kita by company size, kira-kira rumah sakit yang jenis seperti apa nih? Rumah sakit yang kelas A, B, C dengan karyawan seberapa banyak gitu. Jadi kita segmentasinya berdasarkan itu dan berdasarkan role in decision making. Misalnya karena di rumah sakit itu siapa sih yang berperan untuk menentukan kita harus beli layanan seperti apa, layanan internet seperti apa. Jadi segmentasinya juga agak berbeda antara B2C dan B2B gitu. Nah, jadi kalau B2B itu fokus ke organisasi, multiple stakeholder, bukan hanya individual. Jadi kan kalau B2C benar-benar personal ya, yang dimana kita harus segmentasiin berdasarkan jenis-jenis personal itu, sedangkan kalau B2B itu lebih fokus ke organisasi si perusahaan tersebut. Itu, semoga sampai tadi cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang pengen dijelasin lagi, mungkin di sesi Q&A nanti kita bisa bahas lagi ya. Nah, selanjutnya, nah ini, metode riset. Metode riset juga jadi salah satu hal yang lumayan berbeda ya menurutku antara B2C dan B2B. Kan kalau kita mau ngeriset tentu kita harus menentukan gitu ya, metode riset apa yang kita mau lakuin untuk riset tersebut. Nah, biasanya kalau B2C itu cenderung ke survei terus kayak UT gitu. Kenapa? Karena kan tadi ya, B2C itu customer-nya consumer yang tadi personalized, individual, yang artinya sangat berbeda-beda bisa jadi gitu kan. Makanya kita pengen dapat respon yang banyak gitu, yang kuantitatif. Makanya pengennya large survei yang bisa dapat respon kayak ratusan bahkan ribuan gitu. Jadi bisa dapat insight dari berbagai jenis personal individual gitu lah ya. Makanya biasanya dilakukan large survei. Terus juga karena si B2C tadi kan goals-nya adalah dia gimana buying-nya itu cepet, terus ada emosionalnya, ada impulsifnya. Makanya kita biasanya metode risetnya adalah usability testing. Jadi kayak melihat mereka itu biasanya melakukan pembelian itu seperti apa sih, butuhnya secepat apa sih, apa hal-hal yang penting dalam melakukan pembelian, kayak apa yang mempengaruhi emosi mereka, apa yang mempengaruhi keimpulsifan mereka gitu. Jadi itu yang penting, metode-metode itu yang penting untuk B2C gitu. Terus juga ada trend analisis. Jadi biasanya kan
kita nih kayak anak-anak muda gitu ya kan, apa yang lagi ngetren sekarang itu yang mempengaruhi apa yang akan kita beli gitu. Nah itu juga jadi faktor yang kita lakukan gitu ya, apa kita riset di B2C. Sedangkan kalau di B2B gitu ya, kalau di B2B itu lebih ke deep interview, case studies, expert panel, sama qualitative analysis gitu. Yang tadi B2C itu harus dapat respon yang ratusan bahkan ribuan. Nah kalau B2B itu scope-nya lebih kecil gitu. Kayak 10 atau lebih cukup gitu. Kenapa? Karena B2B ini biasanya melakukan deep interview. Jadi benar-benar datang ke usernya langsung dan duduk bareng mereka untuk tahu apa permasalahan mereka. Nah, kenapa gitu ya? Kalau tadi kan B2C karena jenis personal customer-nya kan beda-beda gitu kan. Kita agak sulit untuk mensamaratakan banyaknya jenis individual atau personal. Tapi kalau B2B tadi kan misalnya kita mau riset layanan internet, pembelian layanan internet di rumah sakit gitu kan. Nah, kita udah spesifik nih ke satu rumah sakit gitu. Berarti kita harus tahu si rumah sakit ini sebenarnya proses pembelian layanan internetnya itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa, makanya dibutuhkan untuk dilakukan deep interview gitu. Misalnya nih kita awalnya mau datang eh, ke tim IT gitu ya, tim IT kan yang biasanya berhubungan sama layanan internet. Kita datang ke tim IT, kita duduk bareng mereka untuk tanya, gimana selama ini melakukan pembeliannya itu layanan internet seperti apa, dan ternyata waktu di tim IT ketahuan, oh sebenarnya prosedurnya nggak hanya dari tim IT nih, harus ada dari tim legalnya juga mungkin, atau dari tim pengadaannya juga gitu. Nah itu yang waktu kita tahu, oh berarti kita harus datang ke tim legalnya juga, ke tim pengadaannya juga gitu. Jadi benar-benar harus deep dive ke masing-masing unit yang ada di rumah sakit itu untuk tahu sebenarnya prosedur pembelian layanan internet di mereka itu seperti apa gitu. Jadi misalnya kan tadi ada unit keamanan, unit IT sama legal misalnya gitu ya. Nah itu tiga-tiga orang dari masing-masing unit sudah cukup biasanya. Yang penting kita benar-benar bisa deep, benar-benar bisa dapat prosedur pembelian layanan internet di rumah sakit itu seperti apa. Nah, itu yang agak membedakan tuh. Makanya kalau B2B itu lebih ke depth ya, lebih ke gimana seberapa dalam kita bisa menggali satu partisipan timbang kita datang ke banyak partisipan gitu. Makanya penting juga untuk kita prepping pertanyaan-pertanyaan yang sesuai sama kebutuhan apa yang mau kita gali. Itu sih bedanya antara B2C dan B2B di metode riset. Nah, mungkin aku mau ceritain juga kalau di Telkom mungkin ya contoh kasusnya riset yang pernah kita lakuin itu misalnya ya kita pengen tahu sebenarnya layanan Telkom ini gimana sih dipakainya di customer gitu kan. Kalau Telkom ini lumayan ya customernya kan lumayan banyak juga di kalangan enterprise gitu ya. Nah, kemarin itu kita pernah riset, kita pernah dapet permasalahan kayak, oh kok banyak ya customer-customer yang sudah tidak berlangganan layanan di Telkom lagi, kayak mereka tiba-tiba berhenti pakai, terus mereka beralih ke layanan lain. Nah, kita kan harus cari tahu nih kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, untuk bisa mencari tahu itu biasanya kita datang langsung ke customer si Telkom itu. Misalnya tadi kita segmentasiin si customernya Telkom by industri. Ada industri oil and gas misalnya, terus ada industri penerbangan misalnya. Jadi kita datangin ke Pertamina contohnya, kita datangin ke Garuda untuk duduk bareng mereka di interview cari tahu kenapa mereka apa yang mereka rasakan terhadap pelayanan Telkom gitu. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang miss di Telkomnya sehingga membuat mereka ngerasa nggak oke atau kurang nyaman berlangganan layanan Telkom. Nah itu yang biasanya kita lakukan. Jadi benar-benar deep interview untuk dapat gambaran garis besar apa yang mereka rasakan yang nanti bisa kita bawa ke Telkom data-data tersebut untuk numbuhin lagi nih kepercayaan customer terhadap pelayanan Telkom. Nah itu garis besar biasanya ya metode risetnya. Terus research report. Nah ini juga ada beberapa hal yang agak berbeda mungkin ya untuk pembuatan research report antara B2C dan B2B. Nah kalau B2C, kalau waktu buat research report kita harus memahami motivasi si customer itu gitu ya. Nah kalau B2C itu cenderung motivasinya
lebih ke emotional drivers, sedangkan kalau B2B itu rational drivers. Jadi waktu kita buat research report juga yang di highlight akan berbeda gitu. Kalau di B2C mungkin yang kita highlight adalah eh, si customer ini apa-apa aja sih yang dia lihat saat melakukan pembayaran atau pembelian. Misalnya ternyata dia ngelihatnya mana yang dia rasa lebih seru, mana yang dia rasa lebih convenience, mana yang dia rasa lebih murah gitu. Jadi yang kita highlight itu mungkin fun, identity, convenience, sama price-nya gitu terhadap si produk itu. Sedangkan kalau B2B, kalau misalnya kita membuat research report, itu yang kita highlight lebih ke efficiency, risk reduction, sama compliance-nya gitu. Misalnya tadi ya, si layanan rumah sakit mau beli layanan internet gitu. Berarti kenapa layanan internet itu mau dibeli sama rumah sakit misalnya kita mau ngeriset itu. Nah, waktu reportnya itu berarti kita harus bisa menghasilkan motivasi si rumah sakit membeli layanan internet itu untuk apa gitu. Apakah untuk efisiensi gitu supaya mereka komunikasinya antar lini unit itu lebih efisien gitu, atau untuk ada resiko-resiko yang mereka ingin minimalisir, misalnya kayak biar nggak manual lagi. Nah, hal itu yang jadi penting yang kita highlight di report gitu. Jadi yang satu lebih ke emotional drivers, yang satu lebih ke rational drivers gitu. Nah, kita sebagai B2B researcher harus connect insight ke business outcomes gitu. Jadi kalau di reportnya kita, kalau B2C mungkin kita lebih ke nunjukin kan kayak paket mana nih yang paling mereka sukai. Oh, mereka suka ini karena apa? Karena ini lebih murah, karena ini mereka ngerasa lebih gampang dipakainya, karena ini sesuai sama misalnya mereka memang biasanya ngabisinnya segini kuotanya gitu. Sedangkan kalau B2B kita harus bisa connect insight-insightnya ke business outcomes. Jadi kayak misalnya si rumah sakit itu ternyata beli layanan internet karena mereka mau cari layanan internet yang udah paket lengkap, soalnya mereka lagi efisiensi misalnya gitu, yang sesuai sama anggaran mereka itu segini gitu. Jadi kita nge-inline-kannya tuh ke business outcomes-nya gitu. Jadi bisa juga kita buat di rumah sakit itu misalnya apa tadi ya, butuh efisiensi, butuh compliance gitu. Jadi yang kita highlight itu motivasi dari si rumah sakit itu untuk membeli layanan internet itu seperti apa gitu. Nah, di storytelling dan reporting itu juga agak berbeda ya antara B2C dan B2B. Kalau B2C itu lebih ke present insight-nya that align with consumer needs and marketing strategies. Jadi tadi ya, kayak kita tuh nge-present hasilnya juga lebih ke oh si customer ini butuh paket yang ini, butuh paketnya yang mungkin bisa dipakai 24 jam, nggak hanya malam aja gitu. Jadi kita sesuaiin sama marketing strategi. Jadi sehingga tim marketing bisa, oh berarti kita bisa nawarin nih paket-paket yang sifatnya 24 jam, atau kita bisa nawarin paket-paket yang malamnya paketnya lebih banyak gitu. Jadi insight-nya di align sama strategi marketing si produk itu gitu. Sedangkan kalau si B2B itu insight-nya lebih nge-translate ke bisnis strategi. Nah tadi ya si rumah sakit ternyata butuhnya layanan internet yang udah paket sama CCTV, udah paket sama TV kabel misalnya gitu ya. Nah, terus berarti Telkom harus bisa ngasih paket-paket internet yang serupa karena mungkin rumah sakit lain butuh untuk layanan paket seperti itu gitu. Terus paket-paket itu dihitung berapa nilainya sehingga kita bisa jual dengan harga yang oke biar lebih murah gitu-gitu. Jadi apa ya, insight-nya itu benar-benar ke bisnis strategi si perusahaan gitu, agak berbeda dengan B2C. Makanya kalau B2B researcher itu kita tuh harus bisa speak the language sama business stakeholder-nya. Jadi agak mesti paham finance, paham tech operation, karena kan kita as a B2B researcher itu benar-benar harus memahami proses bisnis di perusahaan itu kan. Jadi kita harus bisa juga tuh sedikit-sedikit lah ya mengerti mungkin prosedur pembelian di mereka seperti apa, secara finance, secara tech, dan operationnya seperti apa. Itu sih proses storytelling dan reportingnya agak beda antara B2C dan B2B. Nah, challenge-nya apa sih kalau di B2B researcher gitu ya? Kalau di B2B itu yang aku rasain selama ini gitu ya, challenge-nya lebih ke susah nge-reach decision makers. Tadi kan karena riset yang harus kita lakuin di B2B itu lebih ke deep interview, di mana kita harus datang ke unit terkait langsung dan biasanya ke orang-orang yang bertugas untuk
membeli layanan internet misalnya yang punya kendali penuh kalau dia harus beli layanan internet yang seperti apa. Nah, itu yang biasanya agak sulit karena biasanya posisinya udah agak tinggi gitu ya. Misalnya tadi kayak di rumah sakit, mungkin posisinya udah di level eh, senior manager gitu-gitu yang kita butuh dukungan lebih untuk bisa datang ke sana gitu karena penting bagi kita untuk tahu langsung ke orang pengambil keputusan tersebut karena mereka yang punya kendali tadi ya dan mereka yang paham bagaimana proses pembelian layanan internet misalnya yang terjadi di rumah sakit itu gitu. Terus challenge-nya juga sampel saya emang lebih kecil ya dari B2C. Tadi kan B2C kita misalnya kayak survei ratusan sampai ribuan, tapi kalau B2B itu kayak ya udah deep interview cukup 10 orang misalnya. Nah, tapi kita harus menentukan orang yang tepat gitu. Jangan sampai kita datang ke satu orang nih, kita udah kuotanya cuma dikit ya, misalnya cuma 10, tapi kita datang ke orang yang ternyata dia nggak terlalu paham bisnisnya, ternyata dia nggak terlalu paham prosedur pembelian layanan internet seperti apa gitu-gitu ya. Jadi memang smaller sample size tapi higher stakes-nya juga ya stakes-nya juga tinggi gitu ya, higher gitu. Karena kita harus benar-benar tahu ke siapa kita harus datang. Nah, terus ini juga yang challenge saya need to understand industry context. Jadi tadi ya misalnya kita mau beli layanan internet di rumah sakit, berarti kita harus paham industri rumah sakit itu seperti apa, mereka biasanya bisnisnya seperti apa. Supaya kita lebih relate saat kita cerita atau saat kita interview mereka gitu. Jadi lebih nyambung ceritanya. Nah, ini mungkin challenge-challenge yang biasanya kita rasain ya di B2B research. Nah, terus hal-hal lain lagi, nah ini research skill ya. Jadi karena tadi interview itu jadi metode riset yang paling sering kita lakuin kalau di B2B. Jadi itu jadi skill yang challenging juga gitu. Gimana caranya kita bisa selalu improve interview, teknik interview kita biar kita bisa ngasih probing-probing yang oke gitu ya, yang bisa membantu mereka jelasin hal-hal yang pengen kita dapetin gitu. Terus juga kita bisa analisis. Tadi kan karena kita harus menghasilkan output yang sesuai sama bisnis strategi perusahaan misalnya. Berarti kita harus tingkatin di sisi analisis kita gimana kita mentranslate data-data tadi jadi si hasil yang insightful buat si bisnis gitu. Terus kita juga harus punya skill business acumen ya. Jadi kita harus understand proses bisnis di perusahaan tersebut yang tadi udah sempat aku jelasin. Nah, soft skillnya mungkin lebih ke curiosity, storytelling, sama stakeholder management. Jadi gimana kita, kalau di sini metafornya, kita as a detective, as a translator juga, sama as a storyteller juga gitu. Jadi kita harus punya rasa ingin tahu, rasa ingin bisa bercerita ke stakeholder gitu. Karena kalau misalnya kalau B2B itu stakeholdernya kan banyak ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan menceritakan hasil riset kita ke mereka dengan baik. Itu sih challenge-challenge yang biasanya kita lakukan, kita alami gitu ya. Nah, terus sebenarnya apa sih yang harus, mindset apa sebagai researcher yang harus kita terapin gitu. Nah, utamanya kalau di B2C itu kita harus punya mindset untuk fokus on trends, behavior, sama emotional triggers. Kayak tadi kan, B2C itu fokusnya ke individual, ke personal. Berarti kita harus tahu behavioral patterns-nya itu seperti apa. Kayak si satu orang ini misalnya kayak dia perempuan nomor 30 gitu ya. Terus dia pekerja, karyawan gitu. Terus dia behavior pembelian layanan internet itu seperti apa, kita harus paham gitu. Karena itu yang membantu kita untuk nentuin paket-paket internet seperti apa yang dia butuhin gitu. Jadi mindsetnya lebih ke gitu, trends, behavior, sama emosionalnya seperti apa. Sedangkan kalau B2B lebih ke strategi, decision making logic, sama industry content. Jadi kita itu benar-benar dipaksa untuk bisa jadi kayak bisnis consultant ya gitu ya. Jadi nggak cuma data kolektor, jadi nggak cuma kayak oh kita ngumpulin data riset ini terus ya udah kita kasih aja insight-insightnya, tapi enggak, tapi kita juga harus ngasih insight yang berperan penting untuk kelangsungan bisnis di perusahaan itu gitu. Misalnya tadi kayak layanan internet dari rumah sakit ternyata yang seperti apa yang dibutuhin, kita bisa nambahin apa gitu yang belum kita punya gitu sih. Jadi as a business consultant juga nggak hanya data kolektor itu. Nah, ini tadi kan kita udah sempat bahas gitu ya
banyak antara si B2C dan B2B. Sebenarnya udah sih yang aku pengen jelasin ke teman-teman tadi udah semua. Nah, ini ada sedikit quick exercise nih, Mas Ical nih. Jadi pengen tanya ke teman-teman, kira-kira dari tadi yang coba aku ceritain, aku coba sharing, teman-teman udah bisa nangkep nggak ya? Apa perbedaan antara B2C dan B2B? Mungkin dengan kita sama-sama membedah gitu ya. Yang pertama, kenapa sih mahasiswa misalnya beli bubble tea kayak boba-bobaan gitu ya? Sama kenapa rumah sakit itu beli e-learning system gitu. Jadi ini kan perbedaan antara B2C dan B2B. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab atau cerita dulu nggak? Gimana Mas Ical? Ya, teman-teman, ini ada dua bisnis case gitu ya yang ditanyakan Mbak Yola. Kira-kira dari dua ini, yang pertama, case pertama itu kenapa sih mahasiswa itu membeli bubble tea? Kemudian case kedua, kenapa universitas itu membeli e-learning system? Nah, mungkin teman-teman yang kalau dari Mbak Yola sendiri yang ingin kita exercise dari teman-teman, kepahaman mereka terhadap materi tadi, ini seperti apa Mbak? Apakah kayak, oke, teman-teman menjelaskan proses risetnya seperti apa atau gimana nih? Lebih ke menurut teman-teman apa sih yang pertama dulu gitu ya? Kenapa mahasiswa itu mau beli bubble tea misalnya gitu, boba gitu? Oke, Nggak usah mungkin ke risetnya dulu sih, tapi ke lebih ya yang menurut teman-teman aja sih gitu. siap-siap. Dari teman-teman di sini mungkin ada yang ini, ada yang mau open mic gitu, terus ngejelasin singkat ke kita, kenapa sih mahasiswa itu membeli boba dan kenapa universitas itu membeli e-learning system. Teman-teman ada yang ini nggak? Ada yang mau ngasih pandangan gitu? Mau coba deh Kak, boleh? Siap. Boleh silahkan Mita. Oke Kak, kalau aku kayaknya mau coba jawab yang pertama dulu deh. Kenapa siswa itu beli bubble tea? Pertama, kayaknya faktor utama itu karena tren ngelihat di sosial media lagi hype minuman bubble tea ini. Jadi kayak rasa pengen nyoba juga itu lebih tinggi karena ngikut tren tadi. Itu kayak udah behaviornya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Istilahnya apa sih, kayak FOMO gitu ya, kayak nggak mau Iya, ketinggalan iya. nih, pengen coba gitu. Mm-mm. Kalau yang kedua menurutku cara penjual bubble tea ini juga bagus. Mereka tuh buka outletnya tuh aksesnya gampang ditemukan di mana-mana, terus outletnya banyak. Jadi mungkin alasan kedua selain karena tren bisa jadi karena emang easy to get gitu loh, kayak bisa didapat dengan gampang beli produknya. Terus yang ketiga mungkin rasa manis dan dari gulanya itu yang ya kita tahu kalau yang namanya gula itu memberi apa sih, dopamin ya, rasa pokoknya setelah minum bubble tea itu rasanya lebih segar, lebih kayak ada tenaga lagi buat ngelakuin next aktivitas kayak gitu. Kayaknya itu sih kalau yang dari aku ya Kak ya. Oke, mantap nih Thank you. Wita. Yeah. Thank you Wita. Nah itu sih, itu menarik banget ya. Jadi itulah kita sebagai B2. Kalau yang pertama itu ya, kenapa sih mahasiswa itu membeli bubble tea? Nah, berarti kita tadi yang kita jelasin mungkin karena dia ada FOMO gitu kan, ada yang lagi tren, terus juga rasanya enak, manis gitu. Nah, itu kita as a B2C researcher yang harus cari tahu gitu, emosional. Berarti kan itu ada sangkut paut sama emosional dia, sangkut paut sama tren, sama habit. Nah, itu yang kita sebagai B2C researcher yang akan fokus ke arah situ gitu. Pasti ya kita udah jelasin. Nah, mungkin yang poin kedua nih, yang kenapa sebuah universitas gitu ya mau beli e-learning system nih. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih pandangan nggak? Oke Kak, boleh ikut memberi pendapat untuk yang nomor Boleh, silahkan. Iya Kak. Jadi pertama-tama kalau kita melihat case universitas dalam layanan e-learning system, kita perlu lihat dulu model bisnisnya karena
universitas ini kan model bisnisnya itu menjual jasa ya, jasa pendidikan bahasanya. Nah, kalau e-learning itu kelebihannya daripada yang konvensional, pertama ya e-learning itu punya masa lifetime yang lebih panjang gitu ya, karena setiap pembelajaran yang dibuat itu bisa disimpan di server gitu ya, jadi bisa diakses kapan saja. Terus yang kedua untuk eh, investmentnya juga, ini kalau misalnya dibilang sekali untuk waktu yang lama gitu, long term ya. Terus yang ketiga, ya ini bisa mengakses siswa dari mana saja, bukan hanya mahasiswa yang terdaftar di universitasnya, kan, tetapi bisa mengakses atau menjangkau ke eh, jangkauan yang lebih luas. Sehingga kalau misalnya universitas mau mengadakan e-learning system, ya eh, yang melihatnya dari sisi efisiensi dan profit itu sendiri sih. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, sip. Makasih, Nabil. Ya, bener banget sih. Jadi tadi ya, kalau si universitas berarti kan yang dilihat kayak ini berpotensi ngasilin duit nggak gitu ya. Maksudnya tadi ya, karena kan itu lebih long term tadi kan ya, bisa dipakai lebih lama, terus juga bisa menggait mahasiswa-mahasiswa yang di luar gitu. Terus juga mungkin bisa budgetnya lebih sedikit gitu. Jadi itu hal-hal yang harus diketahui sama B2B researcher gitu. Jadi kebayang nggak sih teman-teman bedanya tadi? Kalau yang tadi bubble tea itu lebih ke emosionalnya dia, ke trendsnya, ke habit orangnya. Tapi kalau B2B tadi kayak si university ini, kita harus tahu kayak, oh si e-learning system ini buat apa? Ternyata buat budget, lebih ke strategi si university-nya, lebih ke apa ya, lebih ke decision dia untuk bisnis seperti apa gitu. Jadi itu yang membedakan antara B2C dan B2B gitu. Jadi kalau bisa di wrap up nih, kalau B2C tadi lebih ke people dan emosinya. Jadi kenapa tadi ya B2C-nya kita harus paham kenapa sih si mahasiswa ini beli boba setelah kelas gitu. Sedangkan kalau B2B lebih ke company sama strateginya gitu. Memahami kenapa university tadi, kampus tadi mau bayar lebih untuk membeli learning platform atau e-learning tadi gitu. Jadi dua hal ini yang membedakan mindset kita, yang membedakan cara melihat kita terhadap satu project antara B2C dan B2B. Itu sih dari aku, Mas Ical, Mbak Narti, sharingnya hari ini semoga bermanfaat dan bisa cukup jelas gitu ya ke teman-teman semua pagi ini. Makasih. Siap. Thank you Mbak Yola. Materinya sangat ini ya, sangat padat dan sangat jelas gitu. Apa sih bedanya antara B2C dan B2B dalam riset ya? Mungkin teman-teman sebelum kita buka sesi pertanyaannya, kita nanti akan buka 3 orang penanya pertama ya di sesi pertama. Di sini mau lihat dulu nih teman-teman yang mungkin saat ini punya bisnis atau punya produk layanan yang dia itu layanannya menyasar konsumen B2B, entah konsumennya itu misalnya sekolah atau organisasi atau apa gitu. Ada yang ikutan nggak di sini? Yang layanan bisnisnya mungkin itu adalah layanan B2B. Ataukah mungkin ya sementara membuat produk entah itu aplikasi atau layanan offline juga yang menyasar konsumen B2B misalnya. Teman-teman di sini ada yang ikutan enggak ya? Biar mungkin nanti bisa ini nih, bisa komunikasi atau bertanya intens gitu. Wah, ini Kak Nabil. Kak Nabil Sabta ternyata layanan dan produknya itu mungkin menyasar konsumen B2B ya. Yang lain teman-teman? Oke. Kalau yang B2C bisa juga sih, bisa juga drop
apa ya, kayak angkat tangan mungkin siapa ya di sini yang punya produk atau layanan yang sebenarnya layanannya itu menyasar ke B2C. Nah, ini boleh jadi juga kayak sebaliknya nanti tuh bisa nanya-nanya juga apakah kemudian layanan B2C itu kemudian misalnya akan dibawa ke arah B2B misalnya yang awalnya menyasar orang per orang sebagai konsumen akhirnya akan menyasar organisasi, menyasar instansi misalnya gitu. Itu kan semua layanan B2B ya. Dan sangat tidak menutup kemungkinan sebenarnya layanan B2B itu kan bisa beralih jadi layanan B2B gitu kan. Ada di sini yang hadir nggak ya yang punya layanan B2C yang kayak kepikiran bahwa ke depan itu akan menyasar B2B juga. Oke, nggak ada ya. Nah, mungkin kita kasih kesempatan Kak Nabil dulu nih. Boleh cerita dulu Kak Nabil sebelum kita buka sesi pertanyaan secara terbuka ya. Kak Nabil, boleh diceritain layanannya apa dan mungkin eh, apa nih concern atau isu yang dialami di seputar layanan B2B yang disediain oleh Kak Nabil ini. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu, saya Nabil Sabta Prayoga dari Bandung. Eh, ya tahu ini apa kelas Humanex ya. Kelas Humanex ini dari grup itu sebetulnya grup jualan buku. Nah, jadi saya itu eh, sekarang ini sedang eh, berjalan di sebetulnya subkontraktor untuk pembangunan di namanya tuh ya BUMN sama pemerintah sebetulnya. Pengalaman sebelumnya ini saya sempat di software house, cuman ya karena satu dan lain hal, akhirnya saya pindah jadi kontraktor gitu. Kontraktor karena basic awalnya kerja memang di properti gitu. Ya tantangan yang dihadapi kalau B2B apalagi ya ini disebutnya bukan B2B mungkinnya B2G gitu. Business to government gitu. Memang yang dihadapi itu adalah decision makingnya nggak cepat ya kalau B2B itu. Beda kalau misalnya sama B2C gitu. Jadi memang penjajakannya pun ini perlu ya birokrasi yang cukup panjang sehingga di situ pun mesti bersabar. Terus mungkin tambahannya kalau di B2G kalau sama government itu ya modalnya juga mesti besar gitu. Nah mungkin ya dengan adanya kelas ini tuh ya saya ingin tahu lah mungkin karena yang dihadapi oleh saya sekarang itu ini kadang ikut tender tuh memang tidak selalu goal ya. Terus saya lihat ini ada pematerinya ada dari Telkom. Nah, ini Telkom kan udah terkenal nih ya. Kalau misalnya di BUMN atau di ya untuk B2B lah gitu ya. Ini memang punya strategi yang cukup keren lah kalau menurut saya gitu. Ya, jadi saya penasaran aja gitu ya bagaimana strategi yang biasanya dilakukan sehingga ya kalau saya lihat ketika saya misal ikut tender itu pasti dari Telkom itu selalu hadir gitu. Bahkan untuk apa ya bisnis-bisnis yang mungkin sifatnya PL gitu ya penunjukan langsung kadang suka ada gitu orang Telkom tuh masuk yang mungkin gitulah Kak. Sorry gitu Kak Ical. Ya, thank you Kak Nabil. Thank you udah berbagi seputaran bisnisnya juga dan mungkin concernnya ya. Dari Mbak Yola ada yang mau ditanggapi dari penjelasan Kak Nabil tadi? Ini sebenarnya lebih ke penjelasan ya, dan kenapa Kak Nabil ikutan kelas ini gitu. Tapi kalau dari Mbak Yola ada yang mau ditanggapin, silakan Mbak.
Iya, tadi mungkin lebih ke kebutuhan bisnisnya ya, Nabil ya, gimana bisa menang tendernya. Sejujurnya aku juga sih bukan di situ nih role-nya kalau di Telkom memang tadi ya Telkom memang as a B2B juga nih yang biasanya memang selalu ikut tender, cuman ya itu yang biasanya kita lakukan di Telkom ya kalau di sisi aku ya sebagai researcher itu di Telkom ngebantu mencari tahu gimana sih di sisi customer itu proses pembeliannya gitu, terus kita bisa support apa, misalnya pun ikut tender gimana caranya biar proses tender yang terjadi di customer kan cepat ya. Nah, tapi kan seperti yang tadi Nabil udah bilang juga ya, di perusahaan sendiri, contohnya di Telkom itu punya prosedur yang panjang gitu kan, yang mungkin harus ada approval di banyak pihak gitu. Nah, gimana biar bisa align nih antara proses tender di customer sama proses bisnis yang terjadi di Telkom gitu. Jangan sampai tender di customernya ini udah jalan, udah mau submit tapi di Telkomnya masih belum approve. Nah, itu tuh yang sebenarnya kita juga sebagai researcher membantu untuk mengalainkan itu. Makanya tadi hasil riset itu juga berpengaruh ke business decision gitu, bisnis strategi gitu. Gimana biar mungkin secara proses bisnis di Telkom apa ini yang harus kita percepat, apa yang bisa kita mungkin pakai digital gitu ya. Misalnya apa yang bisa kita improve supaya nggak kita nggak ketinggalan tender-tender yang terjadi di customer. Itu sih yang mungkin bisa aku apa ya, bantu jawab gitu ya. Kalau di Telkom seperti apa kalau di proses B2B-nya. Sip, thank you Mbak. Yang aku mungkin sedikit nambahin ya Kak Nabil ya. Jadi pernah ngeriset juga untuk industri di B2B. Sebenarnya yang biasanya kita tangkap itu adalah biasanya kalau B2B itu kan multi stakeholder ya, seperti yang Mbak Yola tadi bilang gitu. Di dalamnya itu ada stakeholder yang dia tuh sebagai user yang akan gunain produk kita, layanan kita gitu. Tapi di dalamnya itu ada stakeholder yang dia tuh sebagai customer atau yang punya uang untuk ngeluarin uangnya untuk beli produk gitu. Dan biasanya kan dua stakeholder itu dua pihak yang berbeda gitu. Anggaplah misalnya orang yang akan keluarin uang itu kan orang procurement atau orang pengadaan gitu kan. Sementara orang yang akan pakai layanan kita itu adalah orang operasional gitu. Nah, biasanya dari strategi risetnya kalau di yang pernah itu ya kita interview mendalam kedua stakeholder tadi gitu. Pada saat mereka mencari barang atau kebutuhannya atau untuk proyeknya, apa sih yang paling penting untuk mereka lihat gitu. Nah, itu kan artinya kayak kita tuh nge-highlight sesuatu untuk si customer di awal. Si customer ini adalah orang yang akan ngeluarin uang gitu kan. Nah, tapi setelah misalnya oke, dia udah dapat, oh ini nih yang menarik nih misalnya dari layanannya Kak Nabil, itu match antara yang paling penting yang dibutuhin oleh orang pengadaan dengan sesuatu yang di-highlight oleh Kak Nabil, maka itu bisa jadi kayak Kak Nabil tuh punya chance untuk melangkah ke step kedua gitu. Karena pada saat orang pengadaan cari layanan misalnya, yang Kak Nabil highlight di layanan Kak Nabil itu adalah fitur-fitur atau layanan-layanan yang sesuai yang dicari oleh orang pengadaan gitu. Nah itu kan akhirnya akan melangkah tuh orang pengadaan jadi tertarik gitu kan. Nah setelah orang pengadaan tertarik ini kan mereka tuh akan konsultasikan ke orang yang akan pakai produknya di dalam instansinya gitu. Apakah memang ini udah sesuai atau enggak? Nah biasanya kalau aku lihat ya itu jadinya kayak si vendor atau si layanan tadi misalnya Kak Nabil itu kayak harus selain dia nge-highlight di depan apa yang jadi fitur utamanya, dia tuh harus ngedetailin sesuatu kayak dia tuh punya kayak dokumen atau proposal di belakangnya yang mungkin itu ditaruh di landing page sehingga kalau orang pengadaan itu misalnya lihat katalognya Kak Nabil ada sesuatu yang bisa dia download kemudian dia bawa pulang untuk dipakai meeting dengan stakeholder di internalnya dia gitu sehingga Kak Nabil layanannya tuh udah masuk melangkah ke step kedua jadinya layanan Kak Nabil tuh jadinya diperbincangkan di meja stakeholder gitu jadi orang pengadaan gerilya cari layanan akhirnya ketemu dengan layanannya Kak Nabil karena Kak Nabil tuh nge-highlight apa-apa yang penting gitu tapi setelah tertarik kan dia tuh kayak butuh materi untuk dibawa pulang gitu kan ke meja stakeholder gitu untuk didiskusiin. Nah itu harus kuat juga tuh di situ. Nah, mungkin kayak gitu sih. Intinya kayak pahami tadi ya kalau Kak Mbak Yola bilang itu pahami stakeholder yang ada di
layanan yang akan ditarget itu Kak, atau bisnis yang akan ditarget itu. Sehingga kita bisa pelajari, oh berarti kalau misalnya kita mau tawarin misalnya jasa internet tadi ke rumah sakit, siapa sih sebenarnya stakeholder yang paling relevan yang akan kita gali gitu kebutuhannya. Mungkin itu sih sekedar tambahan sih Kak Nabil. Nah, selanjutnya makasih banyak Kak Nabil atas tadi pandangan dan juga sempat berbagi ya. Kita sekarang akan buka pertanyaan untuk sesi pertama, mungkin kita buka sampai 3 penanya ya. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau berbagi pandangan juga boleh sih. Silakan. Yuk, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Baik, mungkin sebelum ini ya, sambil nunggu teman-teman yang lain nanya, aku mau nanya ini agak-agak teknis sih, Mbak Yol. Ini lebih ke ini ya, kayak gimana sih cara kita tuh nge-interview, ada tips nggak ya, kayak kita tuh nge-interview orang, di mana di satu orang itu tuh kayak dia tuh satu punya, anggaplah misalnya ya, pemilik bisnis gitu. Ini dalam konteks B2B, kita tuh interview pemilik bisnis, di mana kan pemilik bisnis tuh ada preferensi personalnya, tetapi di satu sisi tuh kayak ada rules atau aturan-aturan di bisnisnya yang dia juga nggak bisa langgar gitu kan. Jadinya kan kayak kita tuh kayak akan ngegali dua hal. Dianya sebagai personal, si audiens ini, dan dianya juga sebagai perwakilan dari si bisnis gitu. Ada ini nggak, mungkin bisa bagi pengalaman sih Mbak Yol. Gimana sih caranya gitu? Oke, maksudnya biar si pemilik bisnis itu mau cerita gitu ya ke kita. Yang ini mungkin yang paling sering kita lakuin sih biasanya pas datang, ya pasti kan datang ke sana usahakan dengan mood yang bagus ya. Jadi kalau moodnya bagus, proses ceritanya juga akan lebih oke gitu. Terus waktu datang ke sana, ya expect aja kalau memang dia nggak akan ngebuka semua kebutuhan bisnisnya gitu ya. Ataupun ya sebenarnya apa ya, dia juga nggak tahu juga sih apa yang dia butuhin gitu. Dan tadi yang Mas Ical bilang mungkin ada hal-hal yang dia nggak bisa share ke kita, dan itu memang udah harus wajib kita eh, antisipasi gitu kan. Udah pasti kita nggak 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 akan cari tahu lagi gitu, karena kita menghargai privasi dan eh, kerahasiaan dia. Yang bisa kita lakukan adalah kita apa ya, saling sharing sih kalau yang eh, aku pelajarin ya. Jadi jangan hanya kita kayak nanya-nanya ke dia, tapi juga menunjukkan bahwa kita juga udah pernah, misalnya kita punya eh, perasaan atau masalah yang sama gitu. Misalnya kayak, oh kita datang ke si punya bisnis, misalnya dia bisnis apa ya, ikan gitu kan. Terus kita pengen tanya-tanya gimana sih bisnis ikan dia, terus dia misalnya butuh apa sih untuk bisnis ikan, layanan apa sih yang butuh di provide, misalnya kayak buat numbuhin penjualan ikan dia gitu. Nah waktu kita datang ke sana, ya kita lebih ke diskusi santai sih, misalnya kayak nanya-nanya gimana ikannya udah terjual berapa Pak hari ini gitu-gitu, lebih ke personal, pendekat personal gitu. Terus misalnya bisa kita info-info juga, ya Pak kemarin kayak ke tukang ikan atau kayak penjual ikan yang lain juga ngalamin ini Pak gitu. Jadi merasa kalau situasi kondisi yang dia rasain sekarang itu valid dan dirasakan sama orang-orang lain gitu. Biasanya itu yang membuat dia lebih terbuka gitu. Jadi kayak ngerasa, oh iya ya Mbak ya, biasanya bener tuh Mbak, biasanya saya lagi ngerasain ini gitu. Jadi kita nggak hanya menanya apa ya, nggak hanya berusaha untuk dapat info dari dia, tapi kita juga memberikan info atau kayak memberikan eh, perasaan yang sama gitu ke dia gitu. Jadi ya itu sih, eh, makanya sebelum kita datang ke misalnya kayak ke usaha ikan tadi, kita sebelumnya juga udah bisa cari-cari tahu dulu misalnya tentang dunia atau tentang situasi penjualan ikan yang terjadi sekarang seperti apa gitu. Jadi waktu datang ke si punya bisnis itu, kita benar-benar bisa ngebawa ceritanya gitu. Misalnya kita, oh, kemarin saya baca nih Pak ada permasalahan ini ya Pak di dunia perbisnisan ikan gitu. Bener nggak sih Pak? Jadi gitu. Jadi komunikasinya akan lebih enak dan dia akan lebih merasa kita akan membantu dia untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Mungkin itu sih Mas yang aku pernah hadapi ya, alami ya, karena kebetulan pernah
datang ke bisnis ikan. Jadi itu yang paling lagi tertanam di otak untuk diceritain gitu. Sip, thank you Mbak Yong. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan ini ya, silahkan angkat tangan atau bisa langsung open mic juga sih. Boleh, atau bisa lewat chat boleh juga. Oh ini dari Jadi Kak Nabil. kolom chat Kak. Ini dari Kak Nabil, Kak Yolanda, untuk B2B research ini ada beberapa teknik. Ada untuk bisa menggali data karena sampelnya kan sempit. Salah satunya COSINT. Apakah Kak Yolan sampai approach ke sana sebelum interview? Kira-kira ada tips supaya bisa jalin networking yang baik di internet dan bisa terjadi interview untuk selanjutnya dipakai sebagai proposal bisnis untuk mereka. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, kayak gimana sih kita tuh kayak cari target responden atau target informan di internet yang bisa kita follow up, kemudian kita ngobrol sama mereka yang akhirnya bisa terkonversi jadi klien gitulah. Bener gak ya Kak Nabil? Yap, benar. Oke, Mbak Yol, apa bisa dijelasin mungkin gimana sih cara kita kayak ngejaring ya, ngejaring calon informan sampai kemudian bisa jadi klien gitu. Silakan Mbak. Oh, ini berarti ujungnya berpotensi jadi klien ya, bukan sekedar untuk jadi responden ya. Agak susah ya untuk jadi klien tuh prosesnya lumayan panjang. Dan mungkin kalau yang aku bisa sharing adalah gimana cara dapetin responden sih paling ya. Mungkin nanti bisa berpotensi jadi klien itu next stepnya. Tapi kalau untuk dapat potensial tadi ya, karena sampelnya sempit ya, bener banget. Jadi kita harus bisa ke spesifik orang yang benar-benar sesuai sama apa yang kita pengen dapetin gitu. Nah, biasanya kan kalau di riset itu kita sebelum interview kita sebarin survei juga sih biasanya kalau yang B2B ya. Jadi kita sebarin survei untuk screening orang-orang yang tepat untuk kita datengin. Nah, biasanya surveinya kita buatin dulu nih. Misalnya kita mau sebar ke UMKM gitu kan, UMKM jenis apa, terus biasanya kita nargetin ke yang punya usaha, karyawannya berapa gitu-gitu. Kita biasanya screeningnya kita kirim survei, kita blast surveinya sampai nanti udah dapat beberapa respon, nanti kita baru coba datengin ke si yang ngisi responden, yang ngisi survei itu. Biasanya yang di sisi survei itu juga ditanyain mau nggak di interview lebih lanjut, terus lokasinya di mana, mau didatengin atau enggak gitu. Jadi biasanya ya kita kirimin survei dulu sih gitu untuk screening. Baru datang gitu. Nah, sebelum datang itu ya tadi yang aku bilang kita biasanya kita baca-baca dulu data-datanya. Misalnya tadi kita mau ke penjual apa gitu, misalnya kayak dia punya bisnis jual baju, ya berarti kita harus sebelum ke sana udah tahu dulu sebenarnya sekarang penjual baju bisnisnya lagi seperti apa gitu. Terus mereka lagi butuh apa. Jadi waktu datang ke sana bisa kebayang motivasi dan kebutuhan mereka. Itu sih kalau untuk sebagai eh, ya bisa juga jadi networking ya sebenarnya. Tadi kalau misalnya kita datang ke tempat sih, misalnya tadi ke penjual baju tadi, waktu kita datang kita bisa ngobrol, terus kita bisa tukeran nomor kontak gitu ya. Dan usahain kalau misalnya ini tujuannya untuk personal bisnis, bawa kartu nama mungkin ya, bisa di share ke dia biar dia bisa ingat sama kita. Nah, biasanya sih selalu catch up terus jadiin dia data di responden kita. Jadi kalau di kita di riset itu kan juga ada data responden ya. Jadi misalnya kita udah berhasil datang ke sana, oh ternyata orangnya oke, ternyata bisa diajak diskusi lebih lanjut. Misalnya kita punya tabel respondennya, kita tandai nih potensial untuk ditanyain di next sesi gitu. Tapi untuk dipakai jadi apa ya klien itu aku belum pernah sih sejujurnya ya, cuman sampai ke tadi si responden ini eh, bisa jadi potensial responden di sesi-sesi selanjutnya gitu. Paling itu sih Mas Ical ya. Mungkin dari Mas Ical ada nggak ini Iya. saran-saran atau ide lain? Mungkin ya selain kayak sebar eh, survei di depan untuk ngejaring mereka, ya benar sih cara yang cukup ideal juga itu adalah masuk ke kolamnya langsung gitu. Dalam artian ke kolamnya itu boleh jadi grup WhatsApp yang isinya tuh udah kayak kebayang siapa sih orang-orang di dalamnya sini gitu.
Terus yang kedua, boleh jadi sebenarnya itu kayak page gitu kan, halaman-halaman di LinkedIn atau mungkin di Facebook atau di mana gitu. Karena kan sebenarnya grup atau halaman di sosial media itu kan sebenarnya dia tuh kayak semacam kolam yang ngumpulin orang-orang yang punya karakter yang sejenis gitu. Nah, untuk efektifnya mungkin ya masuk lewat pintu itu sih, pintu di mana tuh kayak ada kolam di situ dan orang-orang dengan karakter yang sejenis itu ngumpul di situ gitu. Nah, kemudian eh, yang tadi ditekankan sama Mbak Yola tuh bahwa ini tuh harus ini agak-agak natural gitu. Jadi kayak boleh jadi tuh kayak kita tuh datang bukan sementara kayak kelihatan seolah-olah intel gitu, enggak sih kayak nggak boleh kayak investigasi bukan gitu. Tapi kita tuh kayak oke, kita coba tanya apa sih problem di satu kelompok itu gitu. Terus kita bisa sembari langsung validasi kalau misalnya nih problem kakak tadi atau misalnya problemnya si orang-orang yang kita target itu seperti itu, kalau misalnya kita tuh punya layanan seperti ini solving masalah kalian enggak gitu. Ini menyelesaikan masalah kalian enggak? Biasanya tuh kan udah masuk tuh kayak validasi. Oke, ini tuh boleh jadi nge-solving masalah saya gitu, masalah di bisnis saya, tapi ini tuh masih belum lengkap. Oke, kita akan gali lagi misalnya. Oke, agar itu bisa solving sebagian besar dari masalahnya apa nih yang perlu ditambahkan dari konsep ini misalnya. Nah, jadi kayak semacam sharing sih jadinya ya. Karena kan ini tuh B2B, kita tahu stakeholdernya tuh ya mungkin agak beda gitu ya. Kalau misalnya tadi yang B2C, pertimbangan-pertimbangan memilih layanan dan produk itu sifatnya personal. Kalau B2B itu kan banyak ya. Misalnya saja nih B2B, kita nawarin jasa ke bisnis, di mana bisnis itu belum mengalokasikan anggaran untuk jasa kita. Nah itu kan kayak kayak berat banget gitu kan. Sampai kemudian kita tuh benar-benar harus match dengan dia. Apakah layanan kita tuh nge-solve masalahnya dia. Dan itu kayak butuh diskusi panjang, butuh mengamati dan mengobservasi panjang di satu kolam itu gitu. Mungkin itu sih. Jangan Iya, buru-buru langsung bawa proposal sih saran saya kalau gitu nih. iya, itu sih Mas tadi menarik yang Mas Ical bilang stimulus sih kalau kita bilangnya di riset ya kita bawa stimulus. Jadi waktu datang ke sana nggak cuman tadi ya kita nggak cuman mau dapat info-info dari dia, tapi kita dengerin dia, kita sharing dan bawa stimulus itu juga oke sih. Jadi kita bawa kayak contoh-contoh, mungkin bukan proposal bisnis secara langsung ya, tapi kayak contoh-contoh apa yang bisa ngebantu dia solving. Misalnya kita kan tadi udah tahu nih, kayaknya di dunia perikanan ada masalah ini nih. Nah, waktu kita datang ke dia, kita coba bawa kayak contoh apa ya mock up atau apa gitu yang bisa nunjukin Mas kalau ada masalah ini pakai ini kira-kira solving nggak ya gitu menurut Mas gimana jadi dia mulai tertarik dan mulai trust ke kita oh ternyata dia benar-benar mau bantu kita solving loh gitu dengan membawa stimulus-stimulus tadi tapi bukan proposal bisnis ya bukan kayak langsung ngedodok dia untuk pakai tapi lebih ke nunjukin kalau kita benar-benar aware sama masalah dia dan kita coba buatin solusinya seperti apa itu sih mungkin dari aku tambahnya sedikit. Ya, siap. Thank you Mbak Yol. Tip, makasih banyak ya pertanyaannya Kak Nabil. Dari yang lain teman-teman, ada yang mau nanya lagi mungkin atau berbagi pandangan ya? Hmm, enggak ya teman-teman? Atau kalau misalnya udah enggak ada, dari Kak Narti, ada yang mau ditanyakan Kak? Aman? Aman, Kak. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya sudah enggak ada, oh tunggu-tunggu. Sorry ya teman-teman. Akhirnya aku yang nanya nih. Kak Mbak Yol, ini saat kapan sih ini di apa ya di pemateri sebelumnya juga tuh kayak nanya hal yang sama kayak saat kapan sih riset itu bisa membantu bisnis gitu apakah misalnya pada saat create idea di depan kemudian riset harus ngegali insight sebanyak mungkin dulu ataukah boleh jadi kita create idenya dulu kita dapat prototipenya habis itu kemudian itu yang kita bawa jadi stimulus tadi atau kayak semacam konsep yang kita testing ke target user kita terutama B2B. Nah kalau dalam konteks B2B sebenarnya di risetnya itu akan sangat membantu di saat kapannya tuh di
pre-idenya atau di post-idenya gitu? Kalau menurutku sih di keduanya ya Mas. Biasanya kalau misalnya kita di sini bisa jadi di awal, bisa jadi setelah ada prototipenya gitu. Karena bisa jadi kalau di awal itu kenapa penting? Karena bisa jadi banyak asumsi, masih banyak asumsi-asumsi gitu di depan. Jadi kayak apalagi kalau di B2B ya, B2B itu kan banyak tadi multi stakeholder, lumayan banyak nih kepala-kepalanya, idenya lumayan banyak gitu. Jadi bisa jadi ada satu orang yang mungkin lebih vokal yang jadi ide dia yang ditangkap gitu, yang ternyata itu masih berupa asumsi gitu. Jadi riset itu justru penting juga di awal, gimana kita bisa ngevalidasi benar nggak sih asumsi-asumsi itu gitu. Jangan sampai yang ide-ide yang saya udah terlalu jauh gitu ya, udah kita udah buat mock-up, prototipe dan lain-lain, tapi ternyata nggak begitu valid, kecuali memang di awal kita udah disertai sama data-data yang bisa kita bisa kita ini ya, bisa kita lihat oh valid nih gitu, ada data-datanya. Terus memang ternyata mungkin dari kayak apa udah pernah sebelumnya dibahas sama mungkin ada konsultan-konsultan lain gitu. Jadi bisa ada pokoknya di awal itu udah ada fakta dan asumsi yang tepat gitu. Baru kita bisa move ke prototype-prototype gitu. Karena kalau dari pengalaman sering juga udah jadi pun prototipenya ternyata root cause itu masih kurang tepat gitu. Karena kan kadang customer itu apalagi B2B ya, mereka tuh sebenarnya kurang paham juga apa sebenarnya yang mereka butuhin gitu. Jadi kalau kita langsung kasih solusi, kadang mereka kayak bener gak ya ini yang kita butuhin gitu. Makanya justru kalau kita di Telkom gitu ya, kebanyakan itu ngevalidasi masalahnya dulu sih. Jadi kalau di Telkom itu terkenalnya pakai, ya mungkin teman-teman udah sering juga dengar kayak konsep five whys gitu ya. Jadi kayak mencari tahu kebenaran atau root cause dari suatu masalah itu dulu sebelum masuk ke step selanjutnya gitu. Memang jadi rada-rada kayak waterfall ya kalau di sistem produk ya, tapi memang itu yang ternyata works well di Telkom gitu, di B2B gitu. Karena cost-nya akan semakin banyak kalau kita udah ngasilin yang lainnya dulu. Jadi kita justru itu sih ketika ada background, misalnya kayak ada riset yang masuk, kita coba cari tahu kenapa-kenapanya. Ketika emang sudah valid, oke bisa lanjut. Tapi ketika memang belum valid, ya udah kita memang coba cari tahu dulu root cause-nya apa, baru inlinein ke prototype. Atau mungkin justru bisa keduanya juga di satu sesi gitu Mas. Nggak jarang kita bawa prototipenya, tapi di awal kita nggak langsung nunjukin prototipenya, tapi kita tetap validasi dulu. Benar nggak masalahnya ini, root cause-nya ini, dan akan tersolusikan lewat prototipe ini. Itu sih paling dari aku ya, Mas Ical, menurut pengalamanku. Siap, thank you Mbak. Nah mungkin sudah cukup nih teman-teman. Kita sudah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam. Terima kasih banyak Mbak Yola telah membagikan ilmunya ya. Sebenarnya kayak ngebuka proses riset di Telkom juga ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita take foto dulu nggak ya Mbak Narti? Yap. Yes. Oke. Oke, teman-teman, ayo on cam dulu. Sisa 12 orang nih. Udah, tolong dibantu screen. Oke, 1, 2, 3. Oke, ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you Kak Yola, thank you Kak Ica. Thank you Kak Yola. Makasih semuanya. Ya izin mengingatkan ya teman-teman, di pekan depan itu kita belajar gimana sih nge-convert hasil riset itu jadi strategi desain. Jadi teman-teman bisa kembali ikutan. Sampai kemudian ini ujungnya, di ujung itu adalah gimana sih riset itu bisa meng-enable bisnis strategi. Bicara misalnya kayak gimana sih riset itu bisa menaikkan income, gimana cara ngukurnya, gimana nge-align-kannya dengan KPI perusahaan dan lain-lain. Mungkin gitu sih teman-teman. Makasih banyak. Sekali lagi makasih banyak Mbak Yol udah mengganggu akhir pekannya. Teman-teman juga semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa didapat dari sesi ini ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum. Thank you.